Ya, kali ini kehadiran sebuah smartwatch terbaru dari seri Z-Blast. Dan fiturnya ini benar-benar mantap sih menurut saya. Dia sudah AMOLED serta pastinya sudah ada always on display. Lalu kemudian dia memiliki fitur juga GPS. Watch face-nya tertulis sih sampai 200 lebih ya pilihan watch face. Kemudian yang paling penting itu kecerahan layarnya bisa sampai 1000 nits. Wes, mantap ya. Nanti kita lihat aja guys seperti apa bentuk dan fitur-fitur dalamannya. Saya juga penasaran sih. Yang pasti ini dia bentuknya kotak ya. Ya, Z-Blast ini udah ciri khas banget ya dengan box packagingnya, tampilannya seperti ini. Oke, masih dibuka lagi plastiknya. Ya, ini dia Z-Blast Beyond 2. Di sini kita lihat ada highlight fiturnya ya. Langsung aja kita buka. Kita lihat di dalam isi kemasannya. Ini pastinya ada user manual. Kita lihat aplikasinya. Memakai Infoware. Bisa download di Play Store maupun di App Store. Dan di sini juga ada petunjuk pemakaian. Untuk kabel charger dia seperti ini tampilannya, dock charging. Kita tes apakah magnet. Oke, ternyata dia adalah magnet charging. Magnetnya lumayan kencang karena dia punya smartwatch-nya juga berasanya ringan ya, nggak terlalu berat banget. Jadi dia bisa menempel dengan baik. Ya, seperti ini tampilannya. Langsung disambut dengan aplikasinya Infoware. Sepertinya Z-Blast sekarang menetap di Infoware ya aplikasinya. Oke, ini dia tampilan dari smartwatch Z-Blast Beyond 2. Tidak sebesar daripada Beyond yang pertama ya. Beyond yang pertama itu gede dan terlihat ngotak banget gitu guys. Kalau yang ini agak manjang dan di bagian belakangnya ini melengkung ya. Kalau kita perhatikan juga di bagian depannya ini sisi pinggir layarnya juga melengkung, curve gitu. Bagian materialnya sendiri juga mantap, ini benar-benar solid. Di bagian case ini materialnya dari aluminium, sedangkan di bagian display menggunakan Corning Gorilla Glass. Wih, mantap ya. Jadi ya tahan goresan gitu guys. Untuk di bagian strapnya sendiri juga menurut saya ini bagus. Dia lentur, tidak terlalu tebal, juga lembut guys. Disentuh gini berasa lembut. Lalu kita perhatikan lagi di bagian belakang case-nya ini dekat strapnya ya, terutama ini tidak memakai seperti tambahan tangkainya gitu ya. Jadi dia langsung nyatu dengan di bagian case-nya gini guys. Untuk ukuran case kita ukur aja, dia adalah 22 mm, cukup lumayan lebar ya. Ini bisa diganti-ganti dengan model lainnya. Untuk di bagian bakalnya ini dari stainless deh guys, bukan plastik, mantap nih. Untuk beratnya sendiri kalau saya timbang hanya 41 gram lebih, sekitar 42 gram lah ya. Di bagian display dia sudah pasti AMOLED guys. Ini AMOLED, pastinya kalau sudah AMOLED ya pasti ada always on display. Wis, layar redupnya mantep ya. Jadi redupnya pelan-pelan gitu guys. Ini kita lihat deh. Tuh, mantep ya. Jadi nggak langsung plek mati gitu. Dan untuk di bagian display kelebihannya ini tertulis di websitenya Z-Blast, dia bisa sampai 1000 nits. Jadi untuk kecerahan layar di outdoor ketika kita pakai di luar ruangan ini udah mantap sih harusnya guys. Ukuran displaynya juga cukup besar, dia 1,78 inch. Resolusinya juga besar, 390 kali 450 pixel dengan 341 pixel per inch. Dan kita lihat di bagian watch face bawaan smartwatch-nya, kalau kita sentuh dan tahan, di sini ada 4 pilihan watch face ya. Ini keren nih guys. Ini juga bagus. Ada analog dan digital. Yang analognya ini mantap. Cuma jarumnya dia masih patah-patah ya, belum menyapu gitu. Kemudian tidak hanya di bawaan smartwatch-nya, di aplikasinya Infoware kita lihat. Oke, untuk tampilannya aplikasi dari Z-Blast Beyond 2 ini adalah Infoware seperti ini ya tampilannya. Kita lihat di device, kemudian dial center kita lihat di online dial ini kita lihat banyak sekali ya pilihan watch face, tertulisnya sampai 200 lebih pilihan yang bisa kita pakai atau download ya. Mantap nih guys. Di sini juga dia dikategorikan, jadi kita bisa lihat satu-satu seperti ini di more. Lalu di bagian bawah album dial ini kita masih bisa setting ya dengan mengcustomnya seperti warna ataupun penempatan dari stylenya ini guys, style jamnya ya. Oke, langsung aja kita lihat ke dalam menu fitur dalamnya ya. Kalau kita slide ke atas, ini untuk menampilkan menu toggle atau shortcut. Dia tampilannya seperti ini. Ini ada center, DND, kemudian ini adalah untuk brightness ya. Kita bisa setting yang paling terang maupun yang paling rendah. Ini sampai 5 tingkat kecerahan. Kemudian ada untuk always on. Lalu kita lihat di bagian setting. Untuk setting kita lihat brightness-nya ini tidak ada auto brightness ya. Jadi manual aja. Di vibration adalah getaran. Kita bisa setting juga getarannya, tingkat level getarannya sampai 3 level. Untuk AOD dia seperti ini tampilannya ya. Bisa aktif sepanjang hari, all day, atau bisa kita waktukan. Untuk penampilan AOD-nya dia hanya ada pilihan pointer dan digital. Yaitu pointer adalah analog ya. Digital adalah angka.
Kemudian Raise to Wake ini kita bisa aktifkan melalui smartwatch-nya langsung tanpa harus masuk ke dalam aplikasi smartphone. Untuk device name, dia namanya adalah Beyond2. Kita bisa cari melalui Bluetooth di smartphone kita ya. Kita lihat untuk bright screen time. Ini sepertinya screen time off gitu ya. Dia bisa sampai 20 detik, bahkan bisa untuk menyala terus nih guys. Kita pilih 20 detik aja. Lalu kita geser ke kiri dan ke kanan ini untuk menampilkan menu pintasnya ya. Seperti ini tampilannya, ada heart rate, blood oxygen, ada BO, bukan blood pressure ya. Ini sleep data, waiter. Kemudian di music Bluetooth-nya kita lihat di sini bisa menampilkan pengaturan suara di bagian bawah ya. Jadi cukup komplit menunya. Di sini ada activity. Itu aja. Lalu kita tekan tombol yang ini untuk masuk ke menu utamanya. Dia tampilannya kotak-kotak seperti ini ya. Cukup keren menurut saya, rapi. Tapi kalau untuk UI-nya sendiri dia hanya ada satu pilihan nih guys. Kita lihat yang pertama di fitur workout atau olahraga. Di sini tersedia banyak sekali pilihan olahraga. Tertulisnya bisa sampai 21 pilihan fitur olahraga nih guys. Gile banyak ya. Kalau kita lihat di sini dia sudah mendukung fitur yang namanya GPS. Jadi tanpa bawa handphone lagi kemana-mana kita bisa pakai untuk olahraga ya. Kemudian di bawahnya ini sport setting, kita bisa targetkan di sini sport goal. Dia ada waktu timer, penghitung mundur. Ya, dia tampilannya seperti ini menu olahraganya. Kita slide, dia bisa menampilkan music Bluetooth ya. Ya, cuman dua itu aja guys. Hanya bisa digeser ke kiri. Untuk off, tekan sekali di bagian tombol ini. Ya, untuk notifikasi masuk seperti chat WhatsApp, dia tampilannya seperti ini, bisa membaca banyak karakter ya. Mantap nih guys. Oh ya, slide-nya harus ke bawah untuk melihat chat notif masuknya. Di sini kita lihat fontnya cukup baik, dia tidak besar-besar ataupun tidak kecil-kecil gitu guys. Untuk notifikasi WhatsApp call, dia bisa menerima notifikasi masuk ya. Di sini kita lihat ada nama pemanggil di panggilan suara masuk WhatsApp. Tapi dia tidak bisa untuk menerima panggilan langsung karena dia belum ada Bluetooth call, jadi tidak bisa ya. Untuk Bluetooth dia menggunakan versi 5.0 dengan kapasitas baterainya juga ini tidak terlalu besar ya, 180 mAh. Untuk water resistance-nya dia bisa sampai 5 ATM atau 50 meter. Oke, langsung aja kita tes untuk di fitur kesehatannya. Yang pertama ini ada heart rate. Oke, dia langsung muncul ya. Tapi harus di tap nih guys bawahnya. Jadi dia tidak langsung berjalan gitu ya. Jadi kita mesti nunggu. Ya, dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Kita bisa lihat kurang lebih mirip-mirip di sini 89, ini bergoyang lagi lah. Dan kita lihat lagi yang di bagian SpO2 atau blood oxygen. Ini juga harus kita tap baru dia berjalan. Ya, dia muncul dan tidak berjalan secara dinamis ya, hanya berhenti aja gitu guys. Untuk fitur lainnya kita lihat-lihat di sini ada timer ya, alarm, lalu music Bluetooth. Ini reminder ya, pengingat. Ada waiter, kemudian ini stopwatch. Ini untuk find phone dan setting. Itu aja guys. Oke, ini saya coba tampilkan di lengan saya yang ukurannya 16 cm seperti ini tampilannya guys. Untuk di bagian strap terlihat agak lebar sih ya, tapi cukup keren dengan warna hitamnya ini, mantap guys. Untuk di bagian smartwatch-nya terlihat agak manjang ya guys, dia agak besar gitu guys. Nanti kita ukur. Saya tes untuk raise to wake-nya. Ya, dia berjalan dengan baik walaupun memang bukan yang paling tercepat ya, standar. Ya, lumayan guys, lumayan cepat ya. Ini saya coba ukur untuk diameter case-nya adalah 37 mm lebih. Kemudian untuk look tinggi case-nya ini kita lihat sekitar 45 mm ya. Ini cukup besar sih ya. Ketebalannya kita ukur 12 mm, lebih dikit. Ya, standar ya. Standarnya smartwatch. Dan kita lihat untuk harga dari smartwatch Z-Blaze Beyond2 ini adalah $109,98. Ini ada di AliExpress dan kita lihat di Lazada ini harganya lebih murah guys. Dia sekitar 1 jutaan ya. 1 juta lebih dikit. Ini sudah berikut pajak, jadi kita tinggal terima aja barangnya tanpa harus bayar pajak lagi. Link pembeliannya nanti saya taruh di deskripsi video. Mungkin buat kamu yang sedang mencari smartwatch kotak dengan build quality yang cukup oke, case-nya ini memakai aluminium, dengan di bagian display sudah memakai Corning Gorilla Glass. Fiturnya juga menurut saya ini cukup baik. Dia ada fitur GPS, layar AMOLED dengan AOD, resolusinya juga cukup besar guys. Ini mantap sih. Ya, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan unboxing dan review singkat dari Z-Blaze Beyond2. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Stay ready and see you next my video. Bye.